Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fatur Rahman. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah HCI atau yang dikenal dengan istilah interaksi manusia dan komputer yang diampu oleh Bapak Aang Kisnu Darmawan, yang mana tugasnya adalah penerapan metode untuk pengukuran dan pengembangan HCI. Di sini metode yang saya gunakan, lebih tepatnya saya dan kelompok saya, karena ini sebenarnya tugasnya per kelompok dan di setiap kelompok itu dibagi-bagi tugas lagi yang membuat paper, dan kebetulan di sini yang kebagian tugas untuk redesign adalah saya sendiri dan nggak taunya juga untuk membuat tutorialnya. Waduh, sebenarnya saya masih baru belajar tentang UI UX design ini. Saya masih baru belajar. Mungkin nanti teman-teman yang menonton video ini akan menemukan banyak kesalahan dari berbagai macam. Saya harap untuk dimaklumi, atau saya akan sangat senang jika ada yang memberikan kritik dan sarannya di kolom komentar. Oke, lanjut ya. Di sini menggunakan metode MIQ, dan ini adalah desain yang telah saya kerjakan, redesign lebih tepatnya yang telah saya kerjakan menggunakan Adobe XD. Sebetulnya ada banyak tools yang bisa kita gunakan seperti Figma dan lain-lain, tetapi saya sudah terbiasa menggunakan Adobe XD dan nyaman gitu, tergantung kenyamanan juga. Oke, kira-kira tampilannya seperti ini. Ini ada halaman registrasi akun, keamanan akun, verifikasi akun, dan lain-lainnya. Dan ini tampilan untuk beranda. Ini tampilan kereta yang tersedia, dan pemilihan kursi sampai metode pembayaran dan lain-lainnya. Kalau kita lihat prototipenya, alurnya kurang lebih seperti ini, masih sederhana. Saya hanya menggunakan apa yang saya tahu. Kalau kita lihat di previewnya, kurang lebih hasilnya seperti ini. Oke, saya coba lanjutkan daftar, kemudian sistem mengirimkan kode verifikasi masuk, kita bisa lewati. Dan ini adalah biasanya untuk iklan atau penawaran dan lain-lain. Karena di sini saya nggak punya stok foto dan kehabisan kuota internet, maka saya gunakan foto saya pribadi biar narsis. enggak. Ini halaman berita, biasanya untuk berita. Sebenarnya teman-teman banyak website penyedia stok foto gratis dan icon-icon gratis seperti ini, icon seperti ini bisa teman-teman cari. Saya klik cari, kemudian diarahkan ke menu kereta yang tersedia, dan ini untuk melengkapi profil. Oke. Nah, di sini harga, detail perjalanan, berangkat jam berapa, dan kira-kira tiba jam berapa, durasinya 5 jam 23 detik atau apa. Nah, oke, saya lanjutkan, pilih kursi misalkan, simpan. Nah, kemudian kita akan diarahkan ke rincian pemesanan, daftar penumpang, terus tambahkan keranjang atau bayar sekarang, detail harga, kita pilih bayar sekarang misalkan, lalu diarahkan ke metode pembayaran, pilih ATM mobile m-banking misalkan, tampilannya akan seperti ini. Kurang lebih seperti itu tampilannya. Oke teman-teman, di sini saya tugasnya juga untuk membuat tutorialnya ya, tutorial proses pembuatan desainnya ini. Namun di sini mungkin saya tidak akan membuat tutorial step by step dari pembuatan ini sampai ke sini terus ke ini. Mungkin enggak mungkin ya, kan memakan banyak waktu gitu. Saya akan membuat tutorialnya bagaimana prosesnya
terus teknik-tekniknya seperti apa, seperti itu. Ini itu ya. Oke, langsung saja bisa ke, saya mau klik file, terus new project, new. Nah, dan tampilannya itu seperti ini ya. Di sini sudah disediakan ini untuk mobile dan ini untuk website, dan kita bisa custom di sini. Nah, tetapi saya akan menggunakan yang mobile saja karena ini saya membuat desainnya itu desain aplikasi mobile. Nah, di sini saya ubah namanya jadi beranda, dan jangan lupa untuk di save. Saya kasih nama coba. Untuk mempercepat dan mempersingkat waktu, mungkin saya akan contohkan yang ini, yang beranda. Saya copy dulu beranda. Nah, seperti ini. Langsung saja ke rectangle tools dan tarik seperti ini. Kita bisa ubah warnanya menggunakan color pick color ini. Kita bisa ambil warnanya dari sini menggunakan pick color ini seperti ini. Lalu kita bisa menyimpan warnanya seperti itu. Dan untuk membuat ini, membuat penempatan logo, kita bisa tekan Alt pada keyboard dan tarik ke bawah untuk duplicate. Kita tinggal sesuaikan ukurannya seperti apa yang kita mau dan ubah warnanya. Saya save. Cara untuk memasukkan logonya, misalkan kita tinggal drag and drop. Ini misalkan contohnya logonya misalkan ini, lalu saya mau ukurannya itu 30 dan 40 mungkin cukup, rata tengah seperti ini. Dan kemudian saya akan buat tempat ini untuk iklan dan penawaran lain-lainnya. Lalu sesuaikan ukurannya seperti apa yang kita mau. Nah, yang saya perhatikan biasanya untuk di dalam desain ini, jaraknya dari sini ke sini berapa, ini kan 15, ini saya rasa ini sudah cukup, dan dari sini ke sini itu biasanya saya gunakan 20. Nah, cukup. Tujuannya apa? Adalah tujuannya untuk memudahkan kita ataupun si programmer untuk di codingnya nanti, agar hasilnya itu sama dengan yang kita desain, sama persis dengan yang kita desain. Seperti ini mungkin cukup. Saya akan membuat seperti ini. Alt lagi pada keyboard, lalu tarik. Kita tinggal sesuaikan ukurannya, dan di sini jaraknya berapa, cukup mungkin ya, seperti ini. Di sini berapa jaraknya? Oh, 20. Ini harusnya 15. Seperti itu. Saya akan rubah warnanya menjadi warna putih, tetapi di sini saya kasih shadow sedikit. Ini 0 dan ini 8. Oh ya, saya lupa untuk membuat ininya, backgroundnya. Saya buat sekarang backgroundnya. Warna backgroundnya saya ambil dari sini juga. Lalu kita tarik ke bawah. Nah, kira-kira seperti ini. Lalu ada halaman KA, pencarian kereta api.
duplicate lagi, tekan Alt pada keyboard. Tapi di sini saya lebih renggangkan lebih kasih sedikit ruang, 60 mungkin ya 60 cukup. Seperti ini. Nah, di sini kan ada icon poin Anda dan keranjang Anda. Kita bisa langsung drag and drop. Saya mau ukurannya 30. Saya pakai lens di sini. Size-nya 2 mungkin ya. Iya 2. Lalu rata tengah. Dari ini ke sini. Itu saya rata tengah. Lalu kita bisa pergi ke teks dan maaf, poin Anda. Saya mau pakai fontnya itu Viga, mungkin Viga dengan font size 15. Enggak, jangan Viga deh, ketika misalkan jangan 15, ini 10. Enggak, 12. Nah, 12. 0 poin misalkan. Lalu saya besarkan ini jadi 15. Lalu ubah warnanya seperti ini. Ini bisa tinggal teman-teman kreasikan sendiri. Yang penting kurang lebih cara yang saya pakai itu seperti itu. Ya, saya masih baru belajar tentang UI UX desain ini. Ya, mungkin di sini teman-teman ada yang lebih mengerti gitu, bisa tinggalkan di kolom komentar kritik dan sarannya. Sini KA antar kota. Dan di sini KA lokal, kita bisa ubah warnanya menjadi warna seperti ini. Lalu font size nya berapa enaknya, 15 mungkin ya. KA lokal, jaraknya di sini kasih segini, terus ini di sini, dan kita butuh line lagi. Nah, kenapa ada line di sini? Ya, itu untuk mempertegas atau memberitahu bahwa si user sedang berada di halaman KA antar kota. Seperti itu.
Nah, ini opacity-nya saya turunin jadi 50%. Nah, ketika user sedang berada di KA antar kota, maka KA lokal ini opacity-nya otomatis akan turun menjadi 50% dan sebaliknya. Nah, untuk membuat halaman seperti ini dari asal tujuan, kita hanya butuh line. Ya, harus sabar gitu, saya harus telaten. Nah, kan oke, saya lanjutkan. Maaf, tadi masih ada beberapa kendala. Kita gunakan line di sini untuk membuat garis seperti ini. Kita duplicate saja asal, misalkan kita ubah warnanya menjadi seperti ini. Asal font size nya ya udah 15 saja. Ini tinggal teman-teman kreasikan saja sesuai apa yang teman-teman mau. Yang penting itu cara yang saya gunakan yaitu kan di sini Surabaya SGB. Ctrl G, lalu duplicate. Tujuan misalkan Purwokerto. Nah, seperti ini. Kira-kira seperti ini ya. Tinggal dikreasikan sendiri. Oh, maaf, masih ada. Baik, maaf, tadi masih sholat maghrib. Sekarang saya lanjutkan videonya. Nah, untuk membuat seperti ini, beranda, tiket, riwayat, dan akun, kita bisa menggunakan rectangle tool. Warnanya saya mau warnanya yang putih, tapi di sini saya kasih shadow, dan ini 8 gitu ya. Nah, kita tinggal memasukkan ikonnya. Nah, ini icon.
size nya 30, misalkan 30. Di sini teman-teman bisa kreasikan sendiri sesuai kemauan, kira-kira seperti ini. Lalu di sini ada teks, biasanya ada teks, beranda, atau ini akun, riwayat, dan lain-lainnya. Kalau kita lihat preview, tampilannya seperti ini. Ini belum bisa di scroll ke bawah. Kita masukkan ini dulu gambarnya, caranya seperti ini. Kita tarik foto yang mau kita masukin, lalu klik 2 kali untuk mengubah ukurannya. Selanjutnya sama, kira-kira seperti itu ya, kurang lebih seperti itu caranya, cara yang saya pakai. Nah, ini gimana caranya biar bisa di scroll ke bawah ketika dilihat di preview? Gimana caranya? Caranya seperti ini, kita tekan di sini, lalu ini tarik ke bawah, backgroundnya juga tarik, nah kita duplicate ini lagi untuk membuat halaman itu, halaman tambahan tiket, cek pemesanan, pembatasan, ubah jadwal, dan lain-lainnya. Kalau kita lihat di preview sudah bisa, tapi di sini ini ikut, harusnya kan di sini ini tetap ada di bawah di sini, tapi ini ikut. Caranya kita pergi ke prototype dan kita klik ini. Sebelumnya kita grup dulu, maaf, ini kita grup, Ctrl G, misalkan kasih nama bawah, lalu pilih fix position when scrolling. Kalau kita lihat previewnya, nah tetap ada di sini seperti itu kurang lebih. Tinggal tiket, pemesanan, cek ubah jadwal, dan lain-lainnya. Oke. Tinggal kita tambahkan icon lagi. Size nya 30, ini juga 30, tarik ke sini ya kan. Nah, seperti ini. Tinggal halaman berita dan lain-lainnya. Segini cukup Pak ya, cukup, anggaplah cukup. Duplicate, jaraknya jangan lupa. Caranya juga masih sama seperti yang di atas, tinggal drag and drop. Kok berita, lihat semua.
lebih caranya seperti itu ya teman-teman. Kita grup dulu. Oke, ini kita grup juga. Kurang lebih caranya seperti ini. Kalau kita lihat preview, nah sudah bisa di scroll gitu. Sekarang kita hapus ini, sudah nggak butuh. Kita grup dulu semuanya. Nah, sekarang gimana caranya ini supaya bisa di slide ke samping gini? Slider katanya namanya. Slider namanya ya. Oh maaf, kita tekan beranda. Kalian bisa tekan beranda lalu Ctrl D untuk duplicate. Dan di sini saya ganti dulu fotonya biar kelihatan. Ganti foto saya misalkan. Nah, kita pergi ke sebelumnya maaf, ini kan sudah di grup, kita geser sedikit ke kiri. Oh ya, ke kiri ya, pokoknya ke sini deh, sampai sini mungkin ya. Kita pergi ke prototype, kita arahkan ke sini, lalu di sini ada pilihannya drag atau tab, key dan gamepad. Kita pilih tab, saya mau pilih tab saja dulu, transition, terus ke beranda 1 dan dissolve non, ini kasih 1, isiin biar lebih smooth gitu. Kita lihat previewnya seperti ini. Kalau kita balik kok gak bisa ya, kita belum melakukan prototyping. Di sini caranya sama, kita arahkan ke sini. Nah, seperti itu. Yang di bawah juga sama, yang di sini juga sama, ke ini ke sini. Nah, oke. Dan ketika user memilih tombol cari, maka kemana akan diarahkan kemana? Kita bisa ke sini, misalkan Ctrl D duplicate, lalu kita ubah, misalkan di sini halamannya jadi halaman menu, menampilkan menu kereta yang tersedia. Misalkan kita perlu desain lagi tentunya, namun untuk mempersingkat waktu saya contohkan seperti ini saja. Untuk desainnya bisa teman-teman kreasikan sendiri seperti yang telah. Jika mau mengikuti cara saya silahkan, jika punya cara yang lain yang lebih mudah dan lebih simpel mungkin ya silakan. Cuman ini cara saya gitu, prototyping, lalu tekan ini, dan misalkan ketika user memilih tombol cari diarahkan ke sini. Anggaplah ini halaman kereta yang tersedia,
Nah, kalau kita lihat preview, Z cari, kok gak bisa, maaf, harusnya bisa ya. Kita berapa coba, diso jangan diso, non coba. Nah, seperti itu. Scroll ini menampilkan kereta yang tersedia ketika user memilih tombol cari yang kemudian diarahkan ke halaman kereta yang tersedia. Kurang lebih seperti itu. Dan ketika user memilih di sini, ketika user memilih beranda, kita arahkan ke halaman beranda seperti itu. Tab dan terusnya. Oke, kita lihat previewnya. Cari, oh enggak, misalkan enggak dapat ini. Nah, seperti itu. Dan seterusnya. Kira-kira seperti itu ya, teman-teman. Hampir semuanya yang saya gunakan di sini itu sama dengan yang saya sampaikan di sini. Kita lihat, kita cari, nah, menampilkan kereta yang tersedia. Kira-kira seperti itu. Misalkan ketika user memilih akun, kemudian sistem akan menampilkan akun, profil lengkap user. Pergi ke prototyping, ini ke sini, ini juga ke sini, dan ini juga ke sini. Seperti itu. Misal ada di sini misalkan, terus cari kereta, gak dapat, misalkan saya tanya, saya mau lihat ini, mau lihat akun saya, misalkan diarahkan ke profil lengkap user. Begitu seterusnya ya, teman-teman ya. Mungkin begini saja ya tutorialnya. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Saya sadari itu. Kalian pasti banyak menemukan kesalahan dan kekurangannya. Mohon maaf dan dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.